أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Orang tua kami yang kami cintai karena Allah, para alim ulama yang berhadir yang kami muliakan, ibu dan bapak sidang jemaah Maghrib rahimahumullah, sahabat-sahabat sebaya, adik-adik kami dan anak-anak kami yang kami cintai karena Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, malam ini mestinya yang memberikan tausiah Ustaz Haji Muhammad Yunus Lubis, tapi karena beliau ada kendala dalam perjalanan, mendadak saya ditelepon ibu dan bapak rahimakumullah hingga menyampaikan kaji malam ini. Tentu karena saya bukan ahli di bidang yang beliau sampaikan, saya menyampaikan apa yang saya tahu saja. Ibu dan bapak rahimakumullah. Ibu dan bapak yang berbahagia, malam ini kita akan membahas tentang ciri-ciri husnul khatimah. Mudah-mudahan kita salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, hidup ini bukanlah jatah tanpa akhir. Kita sudah jauh meninggalkan garis start kehidupan, namanya adalah lahir. Dan kita ini, ibu dan bapak rahimakumullah, semakin dekat dengan garis finish kehidupan, namanya adalah kematian. Makanya Imam Al-Ghazali ketika ditanya apakah yang paling jauh, beliau menjawab yang paling jauh itu adalah masa lalu. Dan apakah yang paling dekat? Yang paling dekat itu namanya adalah kematian. Wa likulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap hamba Allah, mereka semua ada ajal. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila datang ajal itu kepada mereka, la yastakhiruna sa'ah, tak bisa untuk dimundurkan sedikit pun, wala yastaqdimun, tak pula bisa dimajukan sedikit pun. Jadi apa sikap kita? Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Ada orang kalau ditanya, ibu bapak sudah siap mati apa belum? Dia bilang siap tak siap? Harus siap Pak Ustaz. Itu namanya bukan siap, itu namanya adalah nekat, Bapak Ibu. Jadi siap apa tak siap? Dalam rangka mempersiapkan diri. Mudah-mudahan persiapan ini cukup, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan persiapan ini cukup hingga waktu finish itu datang, ajal itu datang, insyaallah kita tergolong lebih banyak amal ketimbang salah. Amin. Lebih banyak kebaikan ketimbang keburukan. Amin. Insyaallah tergolong husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah yang hadir insyaallah dengan orang-orang yang dicintainya adalah ahli-ahli insyaallah mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, ketika kematian itu datang, maka caranya oleh Allah hanya dua saja. Kematian yang baik, husnul khatimah. Kematian yang tak baik, su'ul khatimah. Yang kita bahas malam ini beberapa ciri-ciri kematian husnul khatimah. Mudah-mudahan kita salah satu yang mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, ada beberapa ciri-ciri kematian tergolong husnul khatimah. Pertama, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis riwayat Al-Hakim dengan sanad yang hasan.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang di akhir kalimatnya, siapa yang di akhir ucapannya, siapa yang saat menjelang kematian menutup usia dengan kalimat la ilaha illallah, dijamin oleh baginda Rasulullah, dijamin oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, dipastikan ia masuk syurga. Mudah-mudahan kita salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Lalu ada jemaah bertanya, kata dia begini, Pak Ustaz, bagaimana kalau seandainya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dia bukan ahli ibadah? Bagaimana jika orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu ahli maksiat, tiba-tiba matinya mengucapkan la ilaha illallah? Saya tanya sederhana begini, kejadiannya di mana? Kalau Pak Ustaz, pertanyaan macam inilah yang payah dijawab. Pertanyaan kalau, yang memang kalau ini boleh dikatakan takkan terjadi. Mengapa demikian Bapak Ibu rahimakumullah? Jangankan orang yang tak ibadah, jangankan ahli maksiat, ahli ibadah, anti maksiat saja belum tentu mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang kematiannya. Kalau tak salah di kajian Jumat malam pernah saya sampaikan, saya, ibu dan bapak rahimakumullah, tanya 3 orang praktisi bahagian kerohanian sebuah rumah sakit. Yang pertama saya tanya, perempuan, ustazah, selama ustazah menjadi pembimbing kerohanian di rumah sakit itu, berapa orang pasien ustazah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang kematian? Tapi syaratnya betul-betul nampak oleh mata, betul-betul jelas oleh telinga. Jawaban beliau berapa? Dalam 8 tahun bertugas 1 orang. 1 orang. Dan itu seorang ibu muda, usia 31 tahun. Lalu saya tanya yang di bawah itu, usianya sekitar 29 tahun. Ustaz, beliau bidang kerohanian juga di sebuah rumah sakit. Ustaz, selama Ustaz bertugas berapa tahun? 5 tahun. Di rumah sakit itu berapa orang pasien yang Ustaz bimbing betul-betul tampak oleh mata, terdengar jelas oleh telinga, ketika dibimbingkan kalimat la ilaha illallah, beliau betul-betul mampu menirukan kalimat la ilaha illallah. Jawaban beliau lebih mengejutkan saya. Kata beliau, saya tak pernah mendengarkan sama sekali. Lalu saya tanyalah yang paling banyak pengalamannya di bidang mentalkinkan jenazah, karena beliau kepala kerohaniannya, salah satu anggota kita di IKMI Kota Pekanbaru. Ibu dan bapak rahimakumullah, saya tanyakan, Ustaz, selama Ustaz menjadi pembimbing kerohanian di rumah sakit, beliau kepalanya, ibu dan bapak rahimakumullah, sudah berapa orang pasien yang Ustaz bimbing itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang kematiannya? Apa kata beliau? Kalau saya tak salah angkanya, ibu dan bapak, saya bang, kata beliau, setiap ada saya mentalkinkan orang, itu saya tulis jumlahnya, kata beliau, kalau saya tak salah angka, mohon maaf, 1423 pasien selama bertugas. 1423 pasien. Lalu saya tanyakan, berapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah setelah diajarkan? Apa kata beliau? Mulai yang membaca la ilaha illallah sampai hanya Allah saja, sampai pangkalnya ujungnya tak jelas. Ada yang kadang-kadang saya yakin yang dia ucapkan itu cuman kalimatnya tak jelas. Contoh, la ilaha illallah, apa kata dia? Nah, itu umpamanya iramanya agak mirip
rahimakumullah, ini digolongkan juga. Yang begini dimasukkan juga. Jumlahnya kata beliau tak sampai 8%. Nah, kita memang tak bisa menebak kematian ini. Yang mana yang betul-betul mengucapkan, yang mana yang betul-betul tidak mengucapkan. Karena ibu dan bapak rahimakumullah, di zaman Nabi sendiri ada seorang sahabat ahli ibadah, tak mampu dia mengucapkan, semua orang bersedih, Nabi malah tersenyum. Orang heran, kenapa Nabi tersenyum? Apa kata Nabi? Memang kalau terdengar oleh telinga kita, dia tak mampu mengucapkan, tapi hatiku yakin, kata Nabi, dia mampu mengucapkan. Tapi sakitnya kematian membuat dia tidak mampu mengeluarkan suaranya. Maka kita tak bisa menjudge, ibu dan bapak, kalau orang tak ucap, itu mungkin ada dosa tersembunyi agak-agak. Itu bukan kerjaan kita. Cuma kalau ada orang yang mampu mengucapkan, apalagi bapak ibu adalah ayah kandungnya, bapak ibu adalah suaminya, istrinya, orang tuanya, atau anaknya, betapa bahagianya ibu dan bapak. Karena Rasulullah SAW menjaminkan dakhalal jannah, masuk surga. Mudah-mudahan sekali lagi kita di antaranya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya langsung bacakan kisahnya dahulu. Silakan yang menulis menyimpulkan sendiri. Buraidah bin Husayb. Siapa beliau ini? Seorang sahabat. Beliau ibu dan bapak rahimakumullah pergi ke Khurasan. Khurasan ini ibu dan bapak dalam rangka menjenguk saudara kandungnya. Saudara kandungnya dalam keadaan sakit. Sakitnya pun sudah menunjukkan ciri-ciri, oh ini tak lama lagi. Maka karena kondisi saudara kandungnya ini sudah mulai mengkhawatirkan, datanglah Buraidah ini ke negeri Khurasan. Sampai di Khurasan, rupanya tepat saudara kandungnya tadi akan menghembuskan nafas terakhir. Ketika dalam keadaan sakaratul maut itu, ibu dan bapak rahimakumullah, tampaklah oleh Buraidah bin Husayb. Apa yang nampak pada saudara kandungnya tadi? Muncul keringat di keningnya. Jadi di kening saudara itu muncul keringat. Nah, tiba-tiba dia berteriak, Allahu Akbar. Mendengarkan dia berteriak Allahu Akbar, orang pun heran. Hai Buraidah, kenapa engkau berteriak? Buraidah menjawab, aku ingat apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mautul mu'min bi'araqil jabin. Apa artinya? Orang beriman itu kematiannya bi'araqil jabin, berkeringat keningnya. Jadi orang beriman itu kematiannya berkeringat ke keningnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh An-Nasai, dan juga oleh beberapa perawi yang lain. Sanad dari An-Nasai ini sahih di atas syarat yang diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau bapak ibu menyaksikan keluarga, sahabat, saudara saat sakaratul maut, menjelang kematian, lepas ruhnya, muncul keringat di keningnya, itu ibu dan bapak rahimakumullah adalah mautul mukmin, ciri-ciri orang beriman yang sedang berpulang ke rahmatullah. Siapa di antaranya yang orang bersaksi di Indonesia? Banyak yang menyampaikan salah satu di antara orang itu di Indonesia adalah Ustaz Arifin Ilham. Jadi Ustaz Arifin Ilham ini banyak ciri-ciri khasnya menurut yang menyaksikan. Berkeringat keningnya, meleleh air matanya, Masya Allah. Tapi meleleh air mata saya tak bahas. Yang saya bahas adalah berkeringat ke kening. Bagaimana ada orang ahli ibadah
Ini kalau nampak keringatnya, maka berarti salah satu yang mendapatkan ciri-ciri husnul khatimah. Kalau yang tak berkeringat keningnya, mungkin ciri-cirinya pada ciri-ciri yang lain. Jangan dites pula kening kawan. Ibu dan bapak rahimakumullah, muncul lagi pertanyaan, bagaimana kalau seandainya keringat itu muncul di tangannya Pak Ustaz? Saya tak bisa komen. Yang kita bahaskan yang ada hadisnya ini, bi'araqil jabin, berkeringat ke kening. Kalau berkeringat di tempat yang berbeda, kita tidak bisa mengomentarinya. Yang ketiga, hadis ini dari Abdullah bin Umar. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah." Tidak seorang pun muslim yamut, ia mati. Jadi bukan ia dikuburkan, tapi ia mati. Kapan ia mati? Saat itu dihitung. Ma min muslimin yamut. Tidak ada seorang pun muslim yang bila ia mati yaumal jumu'ah, hari Jumat, atau lailatul jumu'ah, atau malam Jumat, illa waqahu Allahu fitnatal qabr, kecuali Allah menjamin dia tidak merasakan azab kubur. Kita ulang hadisnya, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah, tidak seorang pun muslim yang wafat di hari Jumat, mati dia di hari Jumat, atau lailatul jumu'ah, atau malam Jumat, yang dijaminkan oleh baginda Rasulullah, Allah yang menyampaikan kepada Nabi sebagai wahyu bahwasanya Allah menjaminkan untuk dia, illa waqahu Allahu fitnatal qabr, Allah tidak merasakan kepada dia fitnah kubur. Bagaimana dengan nerakanya? Tidak bisa kita bicarakan. Yang dijamin itu fitnah kubur. Nah, ini Bapak rahimakumullah. Jadi cuma fitnah kubur Pak Ustaz. Jangan dianggap sederhana itu fitnah kubur. Dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat-sahabat di pemakaman Baqi. Lalu ia pun berpidato, mengingatkan seluruh kaum muslimin akan dahsyatnya mati, akan dahsyatnya hari kiamat. Disaksikan oleh para sahabat ketika Sayyidina Utsman menceritakan tentang mati, tentang hari kiamat itu, bergetar hebat tubuhnya, meleleh air matanya, hingga jenggotnya yang panjang itu basah oleh air mata. Lalu heran para sahabat. Di antara mereka yang bertanya, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau ini orang yang dijamin oleh baginda Rasulullah masuk surga? Dijamin. Tapi bicara mati, bicara hari kiamat, beliau ibu dan bapak rahimakumullah bergetar hebat tubuhnya, meleleh air matanya, basah jenggotnya oleh air mata itu. Kenapa? Ahli syurga kok demikian dahsyat tangisnya? Rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, apa jawaban Sayyidina Utsman? Aku memang dijamin oleh Rasulullah masuk syurga, tapi Rasulullah tidak menjaminku lepas dari azab kubur. Kita ini apa yang sudah dijamin? Belum ada yang dijamin ini. Nah, beruntungnya orang yang wafat di hari Jumat atau malam Jumat tidak merasakan azab kubur. Orang yang mana itu? Balik kepada ketentuan hadis yang disebutkan oleh Nabi itu muslim. Syarat muslim itu yang paling sederhana, tegak arkanul Islamnya. Rukun Islam yang 5 masih tegak. Kalau ada muslim tak tegak rukun Islamnya, fasik. Mana yang dikatakan muslim? Syahadat. Nah, ini yang hadir di masjid ini semua sudah bersyahadat. Yang kedua,
salat. Insyaallah Bapak Ibu semuanya sudah salat. Mudah-mudahan poin 1, poin 2 ini aman. Yang ketiga, puasa. Saya dahulukan puasa, nanti yang keempat dan kelima mau digabungkan. Yang ketiga, puasa. Puasa pun sudah pula. Rasa-rasanya tak mungkinlah jamaah rutin ngaji tinggal puasa Ramadannya. Yang keempat, yang kelima ini agak sulit. Keempat apa? Zakat. Ingat, dalam 4 juta gaji Bapak itu 100 ribunya milik orang. Ingat, orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang berhaji, lalu dia tidak membayar zakat, di zaman Sayyidina Abu Bakar wajib diperangi, dianggap murtad, wajib dibunuh. Nah, ini poin keempat, ini kita aman apa enggak nih? Bapak Ibu nanti baca kisah tentang perang Riddah, perang melawan orang murtad. Itu terjadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diumumkan perang namanya perang Riddah. Siapa yang diperangi? 3 macam kelompok manusia. 1, orang murtad. Nabi wafat, dia keluar dari Islam, wajib diperangi, wajib dibunuh. Yang kedua, orang yang dikatakan murtad itu mengaku dan mengikuti. Jadi ada yang mengaku sebagai nabi palsu, ada yang tak mengaku sebagai nabi palsu tapi dia ikut dengan nabi palsu. Di antara nabi palsu itu adalah Musailamah al-Kadzdzab. Siapa yang mengaku sebagai nabi palsu atau dia ikut dengan nabi palsu, murtad, wajib diperangi, wajib dibunuh. Yang ketiga inilah Sayyidina Umar pun sempat memperdebatkan. Apa itu? Setiap siapapun yang tidak membayar zakat, ini kan berat ini. Setiap orang yang tidak membayar zakat, maka ibu dan bapak rahimakumullah, oleh Sayyidina Abu Bakar diputuskan tergolong murtad, wajib diperangi. Kalau ini diberlakukan di Indonesia nih, seru juga agak-agaknya. Berapa banyak orang ibu dan bapak rahimakumullah gaji 4 juta. Karena kalau mengutip tausiah UAS itu minimal tolak ukurnya 4 juta. 4 juta sebulan wajib zakat. Nah, Bapak Ibu ukurlah, Bapak Ibu sudah tergolong apa tidak yang mengamalkan poin 4. Yang kelima, ini saya menghimbau sekaligus. Yang kelima adalah amal ibadah haji. Amal ibadah haji itu, ibu dan bapak rahimakumullah, syaratnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang diberikan bekal, bekal itu bekal untuk mendaftar. Bekal untuk mendaftar itu 25 juta. Bapak Ibu punya enggak uang 5 juta? Kalau punya termasuk nih. Karena mendaftar awal itu 25 juta. Sisa itu bayarnya 20 tahun ke depan. Jadi bayar besok pagi nih, besok pagi hari Selasa nih, untuk dibawa besok pagi ke bank syariah, itu ada tak uang 25 juta? Kalau ada, sudah memenuhi satu syarat. Siapa yang punya bekal 5 juta? Lalu ibu dan bapak rahimakumullah, warahilatan antablighuhu ila baitillahil haram. Ada kendaraan yang bisa menyampaikan dia untuk menunaikan amal ibadah haji. Sekarang kan kendaraan itu yang berkendara. Kalau saya tak salah, ibu dan bapak rahimakumullah, informasi terakhir yang saya terima, pemerintahan Arab Saudi sudah mulai mencabut larangan penerbangan internasional, tetapi untuk jamaah umroh baru akan dicabut, rencananya adalah tanggal 31 Maret. Kalau saya salah, minta maaf zahir dan batin dunia wal akhirah. Kemudian ibu dan bapak rahimakumullah, kemudian umur ada harapan ditambah. Kalau kemarin batas umurnya adalah 50,
akan dinaikkan menjadi 60, Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi awalnya dicabut tanggal 31 Maret, tapi tentu ini masih tergantung perkembangan kondisi dunia hari ini, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Nah, ada uang 25 juta. Memang rupanya terbukti tanggal 31 Maret dicabut larangan bagi jamaah umroh dan haji. Lalu berarti tanggal 1 terbuka plong bagi orang hendak melaksanakan amal ibadah haji. Berarti ada kendaraan yang bisa menghantarkan dia ke sana. Uangnya ada, kendaraannya ada. Berlaku itu selama 5 tahun berturut-turut, khamsatu a'wamin, 5 tahun berturut-turut. Namun dia tidak juga melaksanakan haji. Tak juga dia. Dianggapnya haji ini rukun Islam yang ke-16. Salat, syahadat sudah, salat sudah, puasa sudah, zakat sudah. Yang kelima, beli rumah baru. Yang keenam, memperbaiki rumah. Yang ketujuh, ngasih pagar. Lanjut lagi, beli sawit. Lanjut lagi, pokoknya ada saja alasan dia untuk tidak berhaji. Ditunda. Lalu Ibu dan Bapak rahimakumullah, terjadi kematian. Padahal dia mampu. Maka kata Nabi SAW, yamut, kematian dia itu Yahudiyan atau Nasraniyan. Matinya adalah Yahudi atau Nasrani. Saya sangat menghimbau dari hati yang paling dalam, sebagai penceramahkah, sebagai sahabatkah, sebagai saudarakah, atau sebagai anak dari ibu dan bapak semua yang umurnya di atas saya, adikkah oleh bapak ibu semua yang umurnya di atas saya menghimbau, hentikan beli NMAX sebelum daftar haji. Tidak ada upgrade mobil sebelum daftar haji. Tidak ada memperbaiki rumah dulu sebelum daftar haji. Masalah nanti 20 tahun ke depan ada umur, itu bukan urusan bapak, bukan urusan saya, bukan urusan ibu. Itu urusan Rabbus samawati wal ardh. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati dikaji, ada orang sudah sampai di sana mati juga, belum sempat haji. Ibu dan bapak rahimakumullah, saya masih ingat tahun 2013 ketika saya berangkat, ibu dan bapak rahimakumullah, ada seorang bapak sakit keras. Kami sudah berada di Mekah waktu itu, tanggal 8. Bukan dilarikan ke rumah sakit, bapak ibu rahimakumullah, tetap dipertahankan, diobat. Pas tanggal 9 itu, ibu dan bapak rahimakumullah, 8 malam, didahulukan beliau berangkat menuju ke Arafah. Ibu dan bapak rahimakumullah, dalam keadaan sakit, beliau beristirahat di dalam maktab itu, tanggal 9 itu. Ibu dan bapak rahimakumullah, pas jam 12 saya nyampaikan khutbah di Padang Arafah. Ibu dan bapak rahimakumullah, sampai jam 1 saya muhasabah jamaah sedang menangis. Jam 1:30 kami dapat kabar bapak itu menghembuskan nafas terakhir. Jadi menghembuskan nafas terakhirnya tetap dikejarkan di mana? Di Arafah. Kenapa? Pelantikan jamaah haji oleh Allah itu berlaku di Padang Arafah. Berarti beliau wafat sebagai jamaah haji. Ada orang tak sempat menjadi haji, baru berangkat ke tanah suci, niatnya sudah haji, tapi dia belum haji. Jadi kalau belum ada wukuf di Padang Arafah, berarti belum haji. Tapi niatnya sudah haji, dia sudah tercatat. Allah yang Maha Tahu, mau Allah bagaimana kan terserah Allah. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, saya menghimbau, mohon sekali lagi, jangan sawit dulu, jangan yang lain-lain dulu. Pastikan bagi yang belum, ada uang 25 juta, besok pagi bapak bawa ke bank syariah, daftarkan bapak punya uang 5 juta, daftarkan kemudian ke Kemenak, terdaftar keluar nomor kursi bapak. Urusan 19 tahun ke depan, urusan 20 tahun ke depan, itu urusan Allah. Yang penting bapak daftar. Kalau 2 tahun kemudian bapak mati, minimal nama bapak sudah tercatat sebagai calon jamaah haji. Jangan tunda-tunda. Kita ini takkan lama nih,
sudah mulai miring-miring duduknya, sudah mulai miring-miring tegaknya, sholatnya sudah mulai tak lurus. Takkan lama kita ini. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, jangan tunda-tunda. Yang muda-muda saya himbau betul. Saya himbau betul. Uang ini nampak yang cantik nak beli aja dia. Nampak baju cantik beli, nampak motor cantik beli, nampak ini cantik beli, nak beli. Tanpa terasa kita terus dibawa dan diombang-ambingkan kepada kerinduan dunia. Hubbud dunia. Padahal kita semakin tak sempurna kepada Islam kita. Tetap rukun Islam itu 5. Jangan dikurang-kurang jadi 4. Ini tidak sawit luas tapi tidak daftar haji. Tapi bukan saya menembak yang punya sawit, tidak, siapa. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi kalau yang 5 tadi dimiliki, lalu ia wafat di hari Jumat atau malam Jumat, insyaallah tidak merasakan azab kubur. Mudah-mudahan kita salah satunya, amin ya rabbal alamin. Maka mulai ini salah satu doa kita, minta sama Allah, ya Allah matikan hamba ya Allah di hari Jumat, matikan hamba ya Allah di malam Jumat. Tapi kalau dapat janganlah malam Jumat dekat nih ya Allah, malam Jumat kapan-kapan. Ibu dan bapak rahimakumullah. Yang keempat, siapakah orang yang tergolong matinya husnul khatimah? Orang yang tergolong husnul khatimah itu, ibu dan bapak rahimakumullah, adalah orang yang syahid di medan perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bi barakatis suyuf ala ra'sihi fitnah." Cukuplah, kata Nabi, kilatan pedang di atas kepalanya sebagai ujian. Artinya kilatan pedang di atas seorang yang beriman kepada Allah ketika dia berperang, itulah sebagai ujian dia. Kalau dia lulus menghadapi ujian itu, kilatan pedang tak dia takuti, lalu tertebas batang lehernya, lalu dibacok kepalanya, dipotong tubuhnya, mati dia, ibu dan bapak rahimakumullah, maka kematiannya insyaallah husnul khatimah, tergolong mati syahid. Asyraful maut syuhada. Semulia-mulia kematian adalah orang yang mati syahid. Ini semulia-mulia mati. Maka ada istilah di kalangan perindu mati syahid. Ada istilahnya. Apa istilah di kalangan orang-orang yang merindukan mati syahid? Kerinduanku terhadap mati jauh lebih besar daripada rindunya engkau terhadap hidup. Jadi orang-orang yang mau mati syahid itu, ibu dan bapak rahimakumullah, jauh merindukan mati, mengalahkan rindunya sebahagian besar orang terhadap hidup. Makanya orang-orang yang sudah rindu dengan mati syahid itu, ibu dan bapak rahimakumullah, Allahu Akbar, tak ada urat takut. Urat takutnya dah putus. Dan seberapa banyak orang-orang yang sudah dijamin masuk surga masih menangis. Kenapa? Beliau juga tidak tergolong mati syahid. Siapa di antaranya? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kematiannya tidak syahid. Beliau itu orang yang semasa hidup suara sendarnya sudah terdengar dari dalam surga. Masih hidup orangnya, suara sendarnya sudah terdengar dari dalam surga. Apa amalannya, ibu dan bapak? Beliau ini 2 amalannya. Pertama, ibu dan bapak, beliau adalah orang yang sangat terjaga wuduknya. Habis wuduk, batal, wuduk lagi. Batal lagi, wuduk lagi. Wuduk lagi, batal lagi, batal lagi, wuduk lagi, macam itu terus. Jadi wuduk, batal, wuduk lagi, batal, wuduk lagi, batal, wuduk lagi. Dan aku tak pernah, kata beliau, mengawali pekerjaan apapun setelah wudukku kecuali aku awali dengan
dengan salat sunat. Salat sunat ini populer dengan nama apa? Salat sunat wudu. Ibu dan bapak rahimahumullah, siapa yang mendengarkan suara sendal dia, langsung yang pertama kali masuk dalam syurga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mendengarkan. Ingat, siapa dia? Orang kulit hitam. Jadi luar biasa, orang kulit hitam yang pertama kali didengarkan oleh Nabi semasa hidupnya, terdengar suara sendalnya dari dalam syurga itu Bilal bin Rabah. Ibu dan bapak, tapi beliau tidak wafat dalam keadaan syahid. Memangnya kenapa orang-orang ahli ibadah yang insyaallah mereka adalah ahli syurga sedih kalau mereka tidak tergolong mati syahid? Ada 6 hal yang didapatkan oleh orang yang mati syahid yang tidak didapatkan dalam kematian dalam bentuk apapun. Apa saja? Ini terjemahan hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, bagi orang-orang yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ia beroleh 6 hal. Apa saja? Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang mati syahid itu diampunkan dosa-dosanya. Jadi orang mati syahid diampunkan dosa-dosanya. Yang kedua, orang yang mati syahid itu, ibu dan bapak rahimakumullah, diperlihatkan kepada dia di mana tempat duduknya di dalam surga. Makanya jangan heran kalau kita membuka kisah-kisah pejuang-pejuang Hamas Palestina itu. Kenapa banyak pejuang-pejuang Hamas Palestina itu dikuburkan dalam keadaan hidup? Dikuburkan hidup-hidup. Termasuk di Suriah itu dikuburkan hidup-hidup. Tapi ketika sekian waktu kemudian tubuhnya utuh dan ditemukan jenazahnya dalam keadaan tersenyum. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, apa yang mereka rasakan? Salah satunya kelebihan orang-orang yang mati syahid ini adalah mereka menyaksikan di mana tempat duduknya dalam surga. Maka mereka tersenyum menjelang kematian. Tapi ada juga orang yang bukan mati syahid, tapi dia tersenyum saat menjelang kematian. Mungkin ibu dan bapak rahimakumullah, ada kebahagiaan yang kita tak bisa lukiskan, yang beliau saksikan, yang beliau dengarkan, yang itu wallahu a'lam. Yang ketiga, ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang mati syahid ini dilindungi dia daripada azab kubur. Dilindungi daripada azab kubur. Dia tak merasakan azab kubur. Kemudian ibu dan bapak rahimakumullah, plusnya di poin yang sama, dia pun aman daripada dahsyatnya hari kiamat. Hari kiamat ini dahsyat sekali. Kita sempat kaji kemarin kan dalam pembahasan tentang 4 kegelapan menurut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kegelapan yang keempat itu adalah dahsyatnya padang mahsyar. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Tidakkah datang kepadamu tentang hari al-ghasyiyah, hari kiamat, hari yang menyelimuti, hari yang mencekam. Hari mencekam itu macam mana? Wajah manusia yauma idzin, pada hari itu khashi'ah, tertunduk, tak mampu diangkat. Nah, siapa mereka itu? Amilatun nasibah, mereka itu adalah pekerja-pekerja keras, nasibah yang kelelahan mereka dibuatnya. Berangkat pagi pulang malam tunggang langgang, tapi yang mereka dapatkan hanyalah tasla naran hamiyah, api neraka yang menyala-nyala. Selanjutnya, orang yang mati syahid ini dipakaikan kepada mereka perhiasan iman. Macam mana bentuknya? Wallahu a'lam. Selanjutnya, mereka dinikahkan dengan hurun ain. Siapa itu hurun ain? Bidadari syurga. Allahu akbar. Ini bapak-bapak semangat sedikit. Selanjutnya, yang terakhir, ibu dan bapak rahimakumullah, orang-orang yang mati syahid ini, dia diperkenankan memberikan syafaat kepada 70 orang dari kalangan qarib kerabatnya. Allah
orang dari kalangan kerabatnya bisa dia berikan syafaat karena syahidnya. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita ini iskariman umut syahidan, hidupnya mulia, matinya syahid. Jadi jangan takut-takut betul mati. Sekarang mati, besok pun mati. Mati tenang-tenang mati. Mati dalam keadaan perang mati juga. Mati dalam keadaan baik-baik mati. Mati dalam keadaan syahid. Kata orang tak baik, tapi itulah cara Allah memuliakan kita. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Ibu dan bapak rahimakumullah. Ya Bu. Nanti ada pembahasan tentang mati kecelakaan. Insya Allah nih Jumat kita lanjutkan ya. Jumat kita lanjutkan. Jadi termasuklah nanti kita bahas tentang bagaimana mati kecelakaan, mati tenggelam, mati sakit perut. Nanti kita bahas di pertemuan insya Allah Jumat yang kedua ya. Jumat yang kedua insya Allah. Ya Bu. Terima kasih Ibu dan Bapak. Allah adalah ya Pak. Kalau kita meninggal hari Senin itu gimana Pak Ustaz? Rasulullah kan meninggal hari Senin ya. Baik. Dan satu lagi untuk seperti kita untuk mati syahid itu sekarang kita kan tidak ada peperangan. Jadi kita pergi ke suatu daerah peperangan seperti Palestina, kita bisa ada kesempatan untuk mati syahid. Sekarang kemarin kita kalau kita menyumbang untuk Palestina untuk berjuang-berjuang, apa kita juga meninggal kita menyumbang itu termasuk mati syahid juga kita Ustaz. Baik. Terima kasih. Bagaimana dengan kematian di hari Senin? Yang ada hadisnya Jumat. Kenapa Nabi pada hari Senin? Nabi sudah mendapatkan seluruh kemuliaan kematian. Dan bukan berarti orang yang wafat selain hari Senin tak baik. Kata kuncinya adalah saleh. Kata kuncinya adalah iman. Kata kuncinya adalah Islam. Kata kuncinya adalah takwa. Tapi kalau dia wafat di hari Jumat, bonusnya yang tadi. Nah, itu. Kemudian bagaimana kalau kita misalnya tak mungkin dapat mati syahid? Kenapa tidak? Insya Allah yang 6 orang kemarin syahid. Ya kan? Insya Allah. Saya tergolong yang yakin mereka syahid. Bapak Ibu tak percaya, urusan Bapak Ibu. Yang penting saya tidak dalam rangka apapun lah namanya. Sekarang ceramahnya gak payah-payah mengucapkan kalimat ini. Tapi saya dalam hati saya yang paling dalam, saya meyakini dan saya mendoakan. Kalaupun saya tak yakin pakai dalil, paling tidak saya mendoakan. Mudah-mudahan mereka yang berenam orang itu insya Allah syahid. Demikian saya Pak. Ya Pak, jadi Bapak punya peluang. Macam mana caranya? Allah yang menentukan. Karena orang yang mati syahid pun ada dua hal. Selain ketentuan Allah, memang dia juga menjalani jalan yang benar, insya Allah ada kesempatan dia mendapatkan mati syahid. Amin ya rabbal. Dan itu saja yang menyumbangkan apa hartanya untuk peperangan itu. Bagaimana kalau dia menyumbangkan, dia dapat pahala jihad fisabilillah. Dia dapat pahala memperjuangkan urusan jihad fisabilillah. Apakah lalu dia mati dalam keadaan? Kalau dalam keadaan itu dia ikut membantu dalam keadaan membantu itu, insya Allah. Tapi kalau misalnya dia ikut nyumbang sesekali, itulah persoalannya. Tapi mudah-mudahan Allah memudahkan kita mendapatkan kematian yang syahid. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.